Sebelum Polri menangkap Chawawalit Tongduang, buron nomor 1 Thailand, di sebuah kawasan resort di Bali, dia berkelana di 3 negara dalam pelariannya. Lalu bagaimana cerita pelarian Chawawalit ini? Oke, simak selengkapnya setelah iklan-iklan berikut. Chawawalit Tongduang, siapakah orang ini dan mengapa jadi buronan paling dicari di Thailand? Dilansir media lokal Thailand, Thairat, Chawawalit Tongduang alias Siapaeng Nanot merupakan pria kelahiran 1987, di distrik Mang, Provinsi Patalung, Thailand, jadi usianya kini sekitar 37 tahun. Chawawalit awalnya membuka bengkel mobil di wilayah Tahae. Dia juga terjun ke dunia politik, serta bekerja sebagai sekretaris seorang ketua Dewan Organisasi Administratif di Provinsi Patalung. Di sisi lain, Chawawalit ternyata turut melakukan tindak kejahatan. Dia bahkan menjadi bandar narkoba jaringan internasional di Myanmar, Thailand, dan Australia. Dia berurusan dengan polisi lantaran sebuah percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api. Chawawalit kemudian dipenjara di tahanan di Provinsi Selatan Nakhon Si Thammarat. Chawawalit kabur. Pelarian Chawawalit telah menjadi drama pelarian dan perburuan yang terus diikuti publik Thailand, dengan intensitas seperti penonton yang menonton film thriller kriminal. Dia menjalani hukuman 20 tahun 6 bulan di penjara Nakhon Si Thammarat karena percobaan pembunuhan terkait dengan serangan bersenjata terhadap polisi selama percobaan penculikan pada tanggal 2 September tahun 2019, di Patalung. Pada tanggal 22 Oktober Chawawalit melarikan diri dari ranjang rumah sakit, Maharat, di kota Nakhon Si Thammarat setelah dibawa ke sana dari penjara provinsi untuk perawatan gigi. Ia melarikan diri pukul 1 waktu Indonesia Barat, meski dijaga ketat oleh petugas penjara. Selain itu polisi menangkap Sutiwas Hunarong, 28 tahun, yang dituduh mengemudikan mobil yang membawa Chawawalit dari rumah sakit. Sutiwas, alias Nontunglan, dibawa ke kantor polisi distrik Muang di Nakhon Si Thammarat. Dia awalnya menyangkal keterlibatannya, tetapi setelah diinterogasi secara intens, dia mengaku bersekongkol untuk melarikan diri. Dia menjemput tahanan dari rumah sakit dan membawanya pergi dengan mobil. Dalam perjalanan melarikan diri, ia beralih ke truk pickup dan menurunkan Chawawalit di daerah pegunungan Bantat di Provinsi Patalung. Polisi Thailand terus berupaya mengejar dan mencari keberadaannya. Ratusan aparat polisi dilibatkan dalam pencarian Chawawalit, sehingga Chawawalit sampai harus terpojok di tempat persembunyian di hutan di Provinsi Trang pada tanggal 8 November. Ia terus menghindari kejaran polisi hingga ke daerah pegunungan di Provinsi Satun. Meskipun pihak berwenang menghabiskan beberapa hari untuk melacaknya dan hampir menangkapnya sekali, Chawawalit berhasil melarikan diri setelah dia dan anak buahnya, yang tidak jelas jumlah dan identitasnya, terlibat baku tembak dengan polisi di tempat persembunyiannya di wilayah pegunungan Trang. Polisi menduga seekor anjing jantan bernama Mi, artinya beruang, lah yang menggonggong untuk memperingatkan Pang agar ia bisa melarikan diri. Menurut polisi, tahanan dan anak buahnya dipersenjatai dengan senjata perang dan lebih dari 600 butir amunisi. Dan Chawawalit berhasil melarikan diri ke luar negeri. Pelarian Chawawalit ke Indonesia. Sebelumnya pada November 2023, Jaksa Penuntut Provinsi Songkhla mengajukan laporan ke polisi di distrik Muang di Provinsi Selatan tersebut setelah menerima surat yang mengancam nyawa dari teman dekat Chawawalit, yang identitasnya tidak diungkapkan pada saat itu. Surat tersebut, tertanggal tanggal 27 Oktober meminta jaksa mengembalikan uang kepada Chawawalit, dan mengancam akan merugikan dia dan keluarganya jika dia menolak. Pesan tersebut berisi kata, mati, dan gambar pistol. Kepolisian Thailand kemudian menetapkan Chawawalit sebagai buron, dan menjanjikan hadiah 100.000 baht, bagi siapa saja yang memberi informasi tentang keberadaannya. Peradilan juga merevisi hukumnya jadi penjara seumur hidup. Berdasarkan hasil penyidikan, Chawawalit telah kabur ke India, di Kepulauan Nicobar, lalu pindah bersembunyi ke Indonesia. Menurut polisi,
Indonesia dipilih sebagai tempat persembunyian oleh Chow Walid lantaran alasan wajah. Di India, ia terlihat mencolok lantaran air mukanya tidak familiar dengan wajah-wajah orang India. Di Indonesia, Chow Walid dapat menyaru di antara warga lokal lantaran wajah orang Indonesia dan Thailand cenderung mirip. Setelah cukup lama melarikan diri, Paeng Nanot menyampaikan kepada Menteri Tawi melalui video call bahwa dirinya terpojok. Dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk kemungkinan tertangkap. Alasan dia keluar untuk kabur adalah karena menurutnya ini adalah waktu yang paling aman. Kalau menurutnya tidak aman, dia akan tetap tinggal di kamarnya di Medan. Saat bepergian, ia terlibat pertengkaran dan melakukan penyerangan fisik terhadap seorang warga negara Indonesia di Bali, yang akhirnya berujung pada penangkapannya. Pada saat penangkapan, Chow Walid sempat melakukan perlawanan. Namun, Polri berhasil mengatasi tanpa menimbulkan cedera apapun baik dari Chow Walid maupun anggota Polri. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretari Jenderal of the Office of Narcotics Control Board Thailand, Pol. Letjen Panurat Lukbon, menyebut, selain pembunuh, Chow Walid merupakan bandar narkoba yang terlibat dalam jaringan pengedar narkoba internasional. Dia menyebut, Chow Walid juga mengedarkan narkoba hingga Indonesia. Penangkapan bermula dari informasi awal, Polri mendeteksi Chow Walid berada di Medan, Sumatera Utara. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, Polri mendapatkan petunjuk bahwa Chow Walid sudah tidak ada di Sumatera Utara, tetapi sudah berangkat ke Bali. Polri kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, kata Wahyu, Polri menemukan lokasi yang Chow Walid yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu juga, berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan, ujar dia. Komjen Wahyu Widodo menyebut, pada saat penangkapan, Polri mengamankan beberapa barang bukti, berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, rekening BCA atas nama Sulaiman, 1 buah kartu debit BCA, dan 2 buah kartu debit Thai Bank. Adapun Chow Walid sudah dipulangkan pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 menggunakan pesawat militer Thailand. Sesampainya di sana, buron nomor wahid di Thailand itu akan kembali dikirim ke Nakhon Si Thammarat. Oke, sampai di sini dulu berita heboh kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hasil kerja sang admin, semoga bermanfaat, tetap waspada terhadap tindak kejahatan. Salam.